Halo Bu, saya Tatis dari kelas 10 BMIA. Kali ini saya akan melaksanakan tugas PH3 yang Ibu berikan. Kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan kehidupan manusia zaman praasara berdasarkan ilmu arkeologi dan ilmu geologi. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kehidupan manusia praasara berdasarkan geologi. Manusia praasara menurut arkeologi terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, serta zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman logam terbagi menjadi 3 zaman, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kehidupan manusia praasara berdasarkan zaman geologi. Pembagian zaman geologi terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama Arkeozoikum, sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua Paleozoikum, 340 juta tahun yang lalu. 3 Mesozoikum, kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Dan yang keempat Neozoikum, sekitar 60 sampai 50 juta tahun yang lalu. Neozoikum terbagi menjadi 2 zaman, yaitu yang pertama zaman tersier serta zaman kuarter. Nah, di zaman kuarter ini mempunyai 2 zaman, zaman Diluvium atau zaman Pleistosen serta zaman Aluvium atau Holosen. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Yang pertama, mengapa manusia praasara itu sangat dekat atau bergantung kepada alam? Karena manusia pada masa praasara itu mereka belum mengenal dengan food producing. Mereka masih menggunakan food gathering dan sangat bergantung kepada alam dengan cara hidup mereka yang berpindah-pindah. Pertanyaan kedua, bagaimana manusia praasara memenuhi kebutuhannya serta proses pengetahuan zaman praksara? Yang pertama saya akan menjawab cara memenuhi kebutuhannya. Manusia praksara pada awalnya hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dari mencari dan mengumpulkan makanan. Mereka itu belum mengenal bercocok tanam, apalagi tempat tinggal. Makanan yang dikumpul itu berupa jenis ubi-ubian, buah-buahan, keladi, ataupun daun-daunan. Serta manusia-manusia praasara atau manusia purba itu hidup secara berkelompok. Ini saya akan menjelaskan tentang proses pengetahuan mereka. Proses pengetahuan mereka itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Akhirnya mereka mengetahui masa bercocok tanam, dan terakhir mereka sudah mengetahui masa perundagian. Sekian saja, terima kasih.